Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis SWOT. Tahukah kalian apa itu analisis SWOT? Mungkin pernah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Ya, jadi menganalisis peluang usaha ini harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha kita. Ya, kita awali dari pengertiannya. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT yaitu suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu ada kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat, baik itu untuk tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Kemudian manfaatnya. Apa sih manfaat kita belajar analisis SWOT ini? Yaitu yang pertama, perusahaan menjadi lebih memahami kekuatannya dan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan tersebut. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang. Yang ketiga, perusahaan mengetahui kelemahan serta dapat mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Lalu yang keempat, perusahaan dapat mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Pada dasarnya, analisis SWOT itu terdiri dari faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan tersebut, yaitu ada kekuatan serta kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada faktor eksternal, yaitu semua faktor yang berasal dari luar perusahaan. Ada ancaman serta ada peluang, di mana ancaman dan peluang ini berpengaruh terhadap performa perusahaan tersebut. Analisis SWOT itu ada S, W, O, dan juga T. S itu adalah strength atau kekuatan, W itu adalah weakness atau kelemahan, O itu adalah opportunity atau peluang, T itu adalah threat atau ancaman. Ingat ya, threat bukan treat. Strength itu adalah poin internal dan positif dari perusahaan kalian. Kemudian weakness atau kelemahan itu adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan kalian. Itu juga merupakan hal-hal yang perlu ditingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Lalu opportunity, yaitu peluang, itu merupakan faktor eksternal dalam lingkungan bisnis kalian yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Serta threat atau ancaman itu adalah faktor eksternal yang tidak dapat kalian kendalikan, yang harus kalian pertimbangkan untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Nah, kita awali dari yang pertama, ada strength atau kekuatan. Strength ini bisa kalian analisis dengan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan apa yang dimiliki oleh produk kalian? Kemudian, apa yang membuat produk kalian lebih baik daripada produk yang lain? Lalu, keunikan apa yang dimiliki oleh produk kalian? Lalu, apa yang menyebabkan kalian mendapatkan penjualan? Serta apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen kalian sebagai suatu kelebihan. Nah, kalian bisa kumpulkan jawaban-jawabannya dari analisis strength ini, mungkin bisa 5 bahkan lebih. Kalian bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya kekuatan apa yang dimiliki oleh produk kalian. Ingat ya, ini adalah internal, jadi ini adalah apa yang ada di dalam, yaitu kalian bisa menganalisis produk kalian sendiri. Lalu ada weakness atau kelemahan, ini bisa kalian jawab dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dapat ditingkatkan dalam produk kalian? Kemudian apa yang harus dihindari oleh produsen? Lalu faktor apa yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan? Lalu apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen sebagai suatu kelemahan produk kalian? Serta apa yang dilakukan oleh pesaing sehingga mereka dapat lebih baik dari produk kalian? Lalu ada opportunity atau kesempatan. Kalian bisa analisis dengan menjawab yang pertama, kesempatan apa yang dapat kalian lihat, kemudian perkembangan tren apa yang sejalan dengan produk kalian, lalu mana saja ruang yang belum dimanfaatkan kompetitor dan terbuka untuk kalian, lalu adakah peluang kerjasama yang potensial untuk bisnis kalian saat ini.
Dan terakhir ada threat atau ancaman. Ini biasanya yang paling mudah untuk dianalisis. Enggak sih, semuanya mudah kok. Yang pertama ada hambatan apa yang kalian hadapi sekarang. Jadi ini lebih melihat pada hambatan saat penjualan ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pesaing produk kalian yang merupakan sebuah ancaman bagi kalian. Kemudian perkembangan teknologi apa yang menyebabkan ancaman bagi produk. Kemudian apakah perubahan peraturan pemerintah yang akan mengancam perkembangan produk. Jadi kalian juga harus tahu tren-tren yang sedang berkembang. Kemudian kalian juga harus tahu kira-kira ada kebijakan apa yang mungkin dapat menghambat pemasaran produk kalian. Ingat, jangan sampai lupa ada internal dan juga eksternal. Terkadang yang lupa itu adalah kalian memasukkan kelemahan pada ancaman, atau ada juga yang memasukkan kekuatan pada opportunity. Jadi jangan sampai terbalik. Ingat, strength dan juga weakness itu adalah internal, sedangkan opportunity dan threat itu adalah eksternal. Jadi jangan sampai terbalik. Jadi ketika kalian membicarakan produk kalian itu masuk pada internal, tapi saat kalian membicarakan tentang produk nanti saat dipasarkan, maka akan kalian utarakan pada faktor eksternal, yaitu pada opportunity serta threat. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Di sini saya contohkan sebuah produk makanan, yaitu produk keripik singkong. Saya contohkan untuk yang strength-nya. Kekuatan, kita membicarakan tentang kekuatan produk keripik singkong itu sendiri. Dia punya kekuatan atau punya kelebihan, dia rasanya pedas dan juga memiliki varian rasa. Kemudian kekuatan yang lain, keripik itu terhitung awet, tanggal kadaluarsanya lama, dia tidak mudah basi. Kemudian brandnya sudah cukup terkenal di kalangan pelajar. Karena sudah cukup ternama, jadi itu merupakan sebuah kekuatan juga. Lalu kelemahannya, tidak memproduksi keripik secara langsung, sehingga sering kehabisan stok karena hanya sebagai supplier atau sebagai reseller. Bukan supplier, maksudnya reseller. Jadi terkadang kehabisan stok karena tidak memproduksi sendiri. Kemudian kelemahan yang lain, tidak menyediakan rasa tidak pedas, sehingga yang tidak suka pedas sering batal membeli. Kemudian kelemahan yang lain, kemasan masih sederhana. Lalu kita analisis untuk kesempatan atau opportunity-nya, bisa berjualan di media sosial dan platform jualan online secara gratis. Kemudian banyak kenalan yang bisa membantu promosi keripik, serta bisa jualan pada bazar makanan pada Sunmore atau Sunday morning. Kemudian ancamannya, banyak cemilan pedas sejenis dengan harga yang juga murah. Lalu kenaikan harga dari supplier akibat kenaikan harga bahan baku, itu juga sebuah ancaman ya, karena itu juga akan mengancam penjualan produk kalian. Kemudian ancaman yang terakhir, cara pembuatan yang mudah menyebabkan keripik mudah ditiru. Nah itu, jadi itu adalah contohnya. Bisa kalian bedakan ya, mana yang merupakan kekuatan, mana yang merupakan peluang. Jangan sampai terbalik. Begitu pula mana yang kelemahan, mana yang ancaman, jangan sampai terbalik. Saya ulangi lagi, untuk kekuatan dan juga kelemahan itu adalah internal, yaitu dari dalam produk itu sendiri. Kalau opportunity dan threat itu adalah eksternal. Seperti itu. Nah, agar kalian lebih paham, silakan kalian coba analisis. Analisislah yang pertama, diri kalian sendiri, agar kalian lebih mengenal diri kalian sendiri, serta agar kalian tahu potensi diri kalian itu kemana. Kalian bisa analisis yang pertama ada strength, kalian sebutkan 3, weakness juga 3, opportunity 3, threat-nya juga 3. Kelemahan apa yang kalian miliki, kemudian kira-kira ada peluang apa, kalian coba analisis minimal ya, itu minimal. Jadi kalau Bu saya pengen menyebutkan 10, silahkan, itu adalah minimal kalian sebutkan masing-masing 3 untuk analisis SWOT diri kalian sendiri. Lalu yang kedua, kalian coba analisis salah satu produk kerajinan, bebas. Misal kalian menemukan ada kotak pensil dari kertas, mau kalian analisis, silahkan.
Jadi kalian nanti sebutkan produknya yang akan kalian analisis itu apa. Boleh diberi gambar, boleh tidak, terserah kalian. Jadi kalian mencoba ketika kalian akan memasarkan produk kerajinan ini, misal kalian nanti bisa menganalisis, oh dia punya kelemahan seperti ini, tapi dia punya kelebihan seperti ini. Lalu berarti ini peluangnya dipasarkan di sini. Dia punya ancaman seperti ini, seperti itu. Jadi kalian bisa mencoba. Kalau tadi di contoh itu makanan, nanti kalian bisa coba untuk sebuah produk kerajinan. Tidak perlu saya contohkan ya. Kalian coba analisis sendiri. Saya ingin tahu seberapa kalian bisa menganalisis, dan ini minimal 3 ya. Kalau kalian mau menyebutkan lebih dari 3, silahkan. Ingat, langkah pertama adalah melihat kekuatan kalian dan mencari tahu bagaimana kalian dapat menggunakan kekuatan itu untuk memanfaatkan peluang. Lalu lihat bagaimana kekuatan kalian bisa menuntaskan ancaman yang ada di pasar. Gunakan analisis ini untuk menghasilkan daftar tindakan yang dapat kalian lakukan. Seperti itu. Jadi, tujuan dari menganalisis SWOT nantinya adalah agar kalian dapat menghasilkan tindakan yang dapat kalian lakukan untuk menghindari ancaman tersebut, untuk mengurangi kelemahan, dan sebagainya. Nah, demikian materi analisis SWOT. Semoga kalian paham dan kita akan diskusikan pada meeting yang akan datang. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.